Diam bekerja dengan cara yang sama. Ia perlahan-lahan menggerogoti pikiran mereka hingga suatu hari ia menjadi obsesi. Namun kebanyakan orang berhenti terlalu cepat. Mereka menjauh tapi tetap mengintip, tetap menyukai unggahan, tetap menonton cerita, tetap memberikan sedikit perhatian. Itu bukan diam, itu kebisingan. Jika kamu masih memuaskan ego mereka, mengapa mereka harus merindukanmu? Mengapa mereka harus takut kehilanganmu jika mereka masih bisa merasakan kehadiranmu? Teman-teman, keheningan sejati adalah ketiadaan. Itu adalah kehilangan. Keheningan yang seperti ini membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka pernah memiliki kamu sama sekali. Bayangkan kamu mendengar lagu favoritmu setiap hari. Kamu menyukainya, tetapi kamu menganggapnya biasa. Sekarang bayangkan suatu hari lagu itu hilang. Radio tidak memutarnya. Ponselmu tidak memilikinya. Minggu-minggu berlalu dan sekarang kamu hanya ingin mendengarnya lagi. Itulah kekuatan diam. Ketiadaan yang tiba-tiba itu membuat pikiran mendambakan apa yang pernah diabaikannya. Namun disinilah banyak orang salah. Mereka berharap orang yang hilang akan segera kembali. Mereka berharap penyesalan akan datang dengan cepat. Tidak, teman-teman. Pikiran tidak semudah itu berubah. Pertama, ia menolak. Ia mencoba mengisi kekosongan dengan kebisingan, orang lain, atau gangguan. Namun perlahan di malam yang sunyi, rasa kehilangan itu mulai muncul. Perlahan ketika tawa bersama orang lain terasa hampa, ingatan tentangmu menjadi berat. Perlahan ketika mereka berbaring di tempat tidur, mereka bertanya mengapa mereka belum kembali, mengapa mereka tidak mengejar, dan saat itulah keheningan mulai bekerja. Jangan percaya pada kebohongan bahwa keheninganmu gagal hanya karena mereka terlihat bahagia. Senyum di media sosial adalah topeng. Kehidupan yang bising adalah gangguan. Tidak ada yang menghapus jejak yang kau tinggalkan. Keheningan tidak pernah gagal. Ketidaksabaran yang gagal. Namun keheningan yang disiplin, keheningan yang terkontrol, keheningan yang kuat tidak akan goyah. Keheningan itu menghantui dan akan menarik mereka kembali kepadamu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh kata-kata. Sahabat-sahabatku, dengarkan baik-baik. Jangan biarkan keraguan merampas kekuatanmu. Keraguan adalah musuh yang berbisik bahwa kamu kalah. Padahal kenyataannya kamu sedang memenangkan perang yang paling lambat dan sabar dalam hidupmu. Kamu tidak diabaikan. Kamu sedang diingat dalam pikiran mereka setiap hari yang berlalu. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu menanam benih dalam pikiran mereka. Dan ketika benih itu tumbuh, itu tidak akan lembut. Ini akan menjadi badai. Tiba-tiba dan tidak dapat disangkal. Bayangkan mereka tertawa bersama orang lain, berpura-pura melupakan masa lalu. Dan tiba-tiba, sebuah kenangan, sebuah aroma, sebuah momen, dan keheningan menghantam mereka seperti guntur. Saat itulah penyesalan datang. Saat itulah keinginan muncul. Saat itulah ketidakhadiranmu menjadi tak tertahankan. Ini bukan khayalan, ini psikologi, ini sifat manusia. Ini adalah pikiran yang runtuh di bawah beban keheningan. Jadi saya bertanya pada kamu, tidak, saya menantang kamu. Buktikan pada dirimu bahwa kamu lebih kuat dari rasa takutmu. Tuliskan di komentar seolah-olah kamu mengukirnya di batu. Diam adalah kekuatan, bukan kata-kata kosong, tapi sebagai janji. Tuliskan ini agar kamu ingat saat keraguan muncul di tengah malam. Tuliskan ini agar saat kamu merasa lemah, kamu melihat kata-katamu sendiri meminta pertanggungjawaban. Dan jika kamu serius ingin mengambil kembali kekuatanmu, jika kamu sudah siap, tekan tombol suka, berlangganan, dan tetaplah bersamaku. Karena ini bukan hanya tentang mereka yang merindukanmu. Ini tentang kamu mengingat siapa dirimu. Nomor 1, ilusi tidak adanya efek. Pada awalnya, diam terasa seperti tidak terjadi apa-apa. Itulah bagian tersulitnya, teman-teman. Anda menarik kembali. Anda berhenti mengirim pesan teks. Berhentilah mengejar. Anda berhenti menjadi orang yang mengisi setiap celah dalam percakapan. Dan apa yang Anda lihat? Tidak ada apa-apa. Tak ada reaksi, tak ada pengejaran, tak ada penyesalan. Sebaliknya, mereka tampak berkembang pesat. Mereka lebih banyak mengunggah postingan, tersenyum lebih lebar, dan bergaul dengan orang-orang baru. Mungkin mereka bahkan memamerkan orang lain di lengan mereka. Dan Anda duduk di sana bertanya pada diri sendiri, apakah diamku gagal? Apakah saya salah perhitungan? Apakah mereka bisa melanjutkan hidup dengan mudahnya? Ini adalah ilusi tidak adanya efek.
Stoicisme mengingatkan kita bahwa penampilan seringkali menipu. Kebenaran jarang muncul di permukaan. Apa yang Anda saksikan bukanlah kebebasan. Itu kinerjanya. Manusia adalah ahlinya topeng, terutama setelah penolakan dan perpisahan. Carl Jung berkata, persona adalah topeng yang bertemu dengan dunia. Apa yang mereka perlihatkan pada dunia dan apa yang mereka tunjukkan pada Anda lewat kehidupan publik mereka bukanlah apa yang mereka jalani secara pribadi. Topeng itu dipilih dengan cermat, dicat dengan cermat. Itu adalah perisai terhadap badai yang perlahan terbentuk di alam bawah sadar mereka. Keheningan telah mulai melakukan tugasnya, tetapi karena tidak terlihat, Anda pikir tidak ada yang terjadi. Itulah jebakan yang dialami kebanyakan orang. Bayangkan es batu mencair dalam gelas. Anda menatapnya selama 5 detik dan tampilannya tidak berubah. Anda terus menonton dan tetap saja tidak terjadi sesuatu yang jelas. Tapi minggirlah, beri waktu. Dan saat Anda kembali, kubusnya sudah setengah hilang. Beginilah cara kerja keheningan. Perubahannya terjadi dalam waktu nyata, tetapi begitu lambat, begitu halus, Anda tidak dapat mengukurnya hari demi hari. Dan jika Anda tidak sabar, jika Anda mengharapkan kembang api yang tiba-tiba, Anda akan menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa diam tidak akan berhasil. Namun teman-teman, pikiran manusia bukanlah kopi instan. Ia diseduh seperti teh yang diseduh dalam air dengan tenang, sabar, dan tiba-tiba rasanya tak terbantahkan. Anda perlu memahami mengapa mereka tampak tidak terpengaruh. Bukan karena ketidakhadiranmu tidak berarti apa-apa. Itu karena ketidakhadiranmu terlalu berarti. Manusia takut pada kelemahan. Mereka takut mengakui bahwa orang lain memiliki kekuasaan atas mereka. Jadi alih-alih hancur, mereka justru menunjukkan kekuatan. Mereka memasang senyum paling lebar. Mereka mengambil foto yang paling terang. Mereka mengisi kalender mereka dengan hal-hal yang mengganggu. Psikologi membuktikannya. Orang-orang bekerja paling keras saat mereka mencoba menyembunyikan rasa sakit. Pikirkan tentang atlet yang bermain meski mengalami cedera. Mereka mendorong lebih keras karena mereka menutupi kerusakannya. Mantan Anda, penolakan Anda, pengkhianat Anda, apapun peran yang mereka mainkan, mereka melakukan hal yang sama. Mereka melakukan gerakan itu karena di dalam diammu sudah mengguncang mereka. Tetapi saya tahu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran Anda, karena pertanyaan-pertanyaan ini menghantui setiap orang pada tahap ini. Jika mereka merindukanku, mengapa mereka tidak menelepon? Jika mereka menyesal, mengapa mereka tidak meminta maaf? Jika mereka peduli, mengapa mereka terlihat begitu bahagia? Biarkan saya menjawab Anda dengan tenang karena ego membenci kekalahan. Kesombongan akan membiarkan seseorang menderita dalam pikirannya sendiri sebelum membiarkan mereka mengakui bahwa mereka telah membuat kesalahan. Jung pernah berkata, orang akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa absurdnya, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Itulah yang sebenarnya terjadi. Mereka akan melemparkan dirinya ke pelukan orang lain, bahkan jika orang itu tidak berarti apa-apa, hanya untuk menghindari menghadapi kesunyian yang Anda tempatkan di sekitar mereka. Mereka akan tertawa lebih keras, memposting lebih sering, dan bertindak lebih sibuk daripada yang sebenarnya. Semua itu agar mereka tidak mengakui bahwa kesunyian yang kau tinggalkan bergema di dada mereka. Pikirkanlah seperti ini. Ketika sebuah rumah terbakar dari dalam, api tidak selalu langsung terlihat di luar. Sekilas tampak baik-baik saja, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Namun di dalam, api menyebar, melahap satu ruangan demi satu. Itulah yang dilakukan oleh diam. Strukturnya tampak stabil, tetapi di dalam pikiran mereka, keheningan menyebar. Dimulai di sudut-sudut, pertanyaan-pertanyaan, penyesalan-penyesalan kecil, pertanyaan-pertanyaan kecil, dan terus berkembang hingga tidak dapat disembunyikan lagi. Tetapi Anda yang berdiri di luar belum dapat melihatnya. Jadi Anda berasumsi rumah itu tidak tersentuh. Itulah ilusinya. Ilusi tidak adanya efek adalah kegagalan kebanyakan orang. Nomor 2, kesalahan terbesar yang Anda buat. Kesalahan terbesar, teman-teman, adalah berpikir Anda sudah diam, padahal kenyataannya Anda masih memberi mereka makan. Kau bilang pada dirimu sendiri bahwa kau telah pergi, tapi kau tidak memutuskan talinya. Kamu mematikan suaramu, ya tetapi Anda masih hadir di latar belakang.
Anda masih menonton cerita mereka, masih menelusuri gambar mereka, masih meninggalkan tanda suka di sana-sini, masih bereaksi dengan cara yang halus. Anda bahkan mungkin berkata pada diri sendiri, tapi saya tidak mengirim pesan kepada mereka. Saya tidak menelepon, saya tidak mengemis. Namun setiap sinyal kecil yang Anda berikan, pandangan diam, sikap diam, jejak kecil perhatian, hanyalah remah roti. Dan remah roti tidak peduli seberapa kecilnya, tetap memuaskan ego. Diam bukan berarti setengah-setengah. Diam bukan berarti Anda menghilang dalam satu hal, tetapi menghantui dalam hal lain. Keheningan sejati adalah ketiadaan. Tidak ada reaksi. Itu bukan bukti Anda masih menonton. Saat mereka merasakan tatapan matamu, saat mereka merasakan kehadiranmu, meski dalam hal sekecil apapun, mereka merasa aman. Mereka merasa dihargai. Mereka berpikir, aku masih punya mereka. Aku masih bisa mendapatkan perhatian mereka kapanpun aku mau. Dan jika mereka mempercayainya, tidak ada alasan untuk panik. Mengapa mereka mengejar jika mereka tahu kamu masih di sana dengan tenang mengorbit dunia mereka? Carl Jung menulis, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Pikirkanlah hal itu teman-teman. Selama Anda tanpa sadar terus memberi mereka remah-remah ini, Anda akan meyakinkan diri sendiri bahwa itu adalah takdir, bahwa mereka tidak akan kembali. Tapi itu bukan takdir, itu kesalahanmu. Anda tidak menciptakan keheningan. Anda telah menciptakan kebisingan latar belakang. Dan kebisingan tidak pernah membuat siapapun takut kehilangan musik. Bayangkan sebuah panggung. Mereka adalah pemainnya, dan Anda pernah menjadi penonton yang bertepuk tangan paling keras. Anda pikir Anda sudah meninggalkan teater, tetapi sebenarnya Anda masih mengintip melalui tirai sambil mengeluarkan bunyi-bunyian kecil dari bayangan. Itu bukan ketidakhadiran, itu bukan penarikan. Itu tetap merupakan kinerja yang menguntungkan mereka. Kepanikan baru dimulai saat sang pemain mendongak dan menyadari kursi-kursi kosong, lampu mati, panggung hanya miliknya, dan tak ada seorang pun yang menonton lagi. Saat itulah keheningan mulai melanda. Saat itulah topeng mulai retak. Namun inilah alasannya mengapa hal ini begitu sulit. Pikiran manusia mendambakan koneksi. Anda masih merasa terikat pada mereka. Anda ingin tahu apa yang mereka lakukan. Apakah mereka senang? Apakah mereka merindukan Anda? Keingintahuan itulah yang membuat Anda memuncak. Kerinduan itu membuatmu meninggalkan remah-remah kecil. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak berbahaya. Hanya satu tampilan, hanya satu suka. Namun tindakan-tindakan kecil itu membuat Anda terbelenggu. Mereka membuat Anda terus bereaksi. Dan yang lebih buruknya, mereka membuat orang lain merasa nyaman. Mereka tidak akan merindukanmu saat mereka masih merasakan kehadiranmu di tengah keramaian. Tanyakan hal ini kepada diri Anda sendiri dengan jujur. Jika mereka dapat memposting cerita dan tahu Anda akan melihatnya, apakah Anda benar-benar hilang? Jika mereka dapat menjatuhkan gambar dan tahu Anda akan mengetuknya 2 kali, apakah mereka benar-benar merasakan ketidakhadiran Anda? Atau mereka tersenyum sendiri sambil berpikir, aku masih menyimpannya. Mereka tidak akan pernah hilang. Pikiran itu teman-teman, membunuh kekuatan keheningan bahkan sebelum dimulai. Diam bukan berarti lembut. Keheningan dimaksudkan untuk menjadi tajam, mutlak, dan tidak dapat disangkal. Tujuannya adalah untuk mengejutkan mereka, untuk mengguncang mereka, untuk membuat mereka bertanya, kemana mereka pergi? Mengapa mereka tidak memperhatikanku lagi? Itulah saatnya kepanikan melanda. Itulah saatnya topeng mulai melorot. Saat itulah mereka menyadari tepuk tangan telah berhenti. Kaum Stoa percaya pada disiplin di atas segalanya. Epictetus berkata, tidak ada orang yang bebas jika tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Bila Anda tidak dapat menguasai dorongan untuk memeriksa, untuk mengintip, untuk memberi makan, maka Anda tidak bebas. Anda masih terikat pada mereka dan mereka bisa merasakannya. Namun, saat Anda mendisiplinkan diri sendiri ke dalam keheningan sejati, saat Anda lenyap sepenuhnya dari dunia mereka, Anda memperoleh penguasaan. Dan dengan penguasaan muncullah kekuatan. Baiklah, saya akhiri dengan ini. Remah-remah bukan berarti diam. Setengah diam bukan berarti diam. Diam berarti menghilang sedemikian rupa sehingga mereka mulai mempertanyakan harga diri mereka sendiri, daya tarik mereka sendiri,
pengaruh mereka terhadap Anda. Itulah keheningan yang menghancurkan kesombongan. Nomor 3, diam lebih menyakitkan daripada kata-kata. Diam lebih menyakitkan daripada kata-kata, teman-teman. Dan inilah alasannya. Kata-kata memiliki sisi. Anda dapat memegangnya, membedahnya, berdebat dengan mereka, bahkan mengabaikannya. Kata-kata membawa penutupan. Jika seseorang berkata, "Aku tidak mencintaimu lagi," pikiran dapat menangkapnya dan mencoba merasionalisasikannya. Memang menyakitkan, tetapi juga membentuk rasa sakit. Sebaliknya, keheningan tidak memiliki bentuk. Tidak ada titik akhir, tidak ada kesimpulan, tidak ada tempat aman bagi pikiran untuk beristirahat. Ia melekat seperti asap dalam ruangan yang tidak bisa Anda hindari. Ia menggigit di saat-saat yang tidak Anda duga. Dan seiring berjalannya waktu warnanya tidak pudar. Ia tumbuh lebih berat. Pikirkanlah seperti ini. Ketika sebuah lagu terngiang di kepala, Anda tidak dapat berhenti menyenandungkannya. Ia berputar tanpa henti, bukan karena Anda menyukainya, tetapi karena ia belum selesai dalam pikiran Anda. Diam bekerja dengan cara yang sama. Itu lagu yang tak dapat mereka selesaikan, kalimat yang tak dapat mereka selesaikan, buku yang halaman terakhirnya robek. Mereka memutar ulang ketidakhadiranmu berulang-ulang kali, mencoba memahaminya. Tetapi karena kau tidak meninggalkan kata-kata, tidak ada penjelasan. Pikiran mereka tidak punya pilihan selain terobsesi. Obsesi itu tidak instan. Ia membangunnya secara perlahan, diam-diam, hingga melahap mereka. Awalnya mereka mungkin mengabaikannya. Mereka berkata pada diri sendiri, "Aku baik-baik saja tanpamu. Aku tidak peduli. Aku sudah move on." Namun keheningan menyelimuti ruangan, bagaikan bayangan yang enggan meninggalkan ruangan. Mereka menggulirkan ponselnya hingga larut malam. Dan di sanalah kau berada, bukan dalam teks, bukan dalam panggilan, tetapi dalam ketidakhadiran. Dan ketidakhadiran bisa lebih keras daripada kehadiran. Kaum Stoa memahami hal ini secara mendalam. Marcus Aurelius berkata, "Apa yang menghalangi akan menjadi jalan. Keheninganmu menjadi penghalang yang tak bisa mereka lewati, tembok yang mereka tabrak setiap kali mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mereka bebas." Inilah kebenarannya. Manusia diciptakan untuk mendambakan penyelesaian. Kami tidak suka urusan yang belum selesai. Itu mengiritasi otak. Carl Jung menulis, "Apa yang kau tolak akan tetap ada." Mereka menolak memikirkanmu, tetapi karena diam tak memberi mereka kelegaan, pikiran tentangmu tetap ada. Ia merayap masuk saat mereka menyetir, saat mereka makan, saat mereka berbaring di samping seseorang yang baru. Semakin mereka mencoba menepisnya, semakin kuat ia jadinya. Kata-kata mungkin telah memberi mereka izin untuk menguburmu. Dia menghalangi mereka untuk menguburmu. Dia membuatmu tetap hidup dalam pikiran mereka. Pernahkah kau menyadari bahwa orang-orang yang pernah paling menyakitimu adalah orang-orang yang terkadang kau pikirkan secara acak bertahun-tahun kemudian? Mengapa? Karena kau tak pernah mendapatkan jawabannya. Karena diam mereka menjadi bekas luka, dan bekas luka itu tetap gatal bahkan lama setelah luka itu sembuh. Itulah kekuatan diam. Ia mengubahmu menjadi sesuatu yang tak terlupakan. Kau menjadi pertanyaan yang tak bisa mereka jawab, hantu yang tak bisa mereka usir. Dan hantu, teman-temanku, selalu kembali menghantui. Tapi disinilah kau harus tetap kuat. Karena diam hanya berhasil jika kau menahannya. Godaannya adalah menghancurkannya dengan kata-kata. Hanya satu pesan, hanya satu penjelasan, hanya satu ucapan selamat tinggal. Tapi, jangan membodohi diri sendiri. Kata-kata akan meringankan rasa sakit mereka. Kata-kata akan membuat mereka memasukkanmu ke dalam kota, menyimpanmu. Katakan pada diri mereka sendiri, "Sekarang aku mengerti. Sekarang saya bisa melanjutkan hidup." Jangan beri mereka hadiah itu. Biarkan keheningan yang memotong. Biarkan keheningan menjadi lingkaran terbuka yang mendorong mereka menuju malam-malam tanpa tidur. Anda ingin bukti bahwa itu berhasil? Lihatlah kehidupan Anda sendiri. Siapa yang masih Anda pikirkan? Orang yang menceritakan segalanya padamu atau orang yang menghilang tanpa jejak? Pikiran melupakan penjelasan, tetapi tidak dapat melupakan ketiadaan. Ketidakhadiran menjadi suatu rasa sakit, teka-teki, beban, dan suatu hari beban itu akan menghancurkan mereka.
mereka akan menyesal, mereka akan menginginkannya. Mereka akan berputar kembali. Bukan karena kamu memohon, bukan karena kamu mengingatkan mereka, tetapi karena diam membuat mereka gelisah dengan diri mereka sendiri. Jadi ketika Anda merasa lemah, ketika Anda bertanya-tanya apakah diam itu kejam, ingatlah ini. Diam adalah guru terhebat. Dia tidak berteriak, itu tidak memohon, itu tidak menjelaskan, itu hanya ada, berat dan tak terbantahkan. Dan dalam beban itu, mereka akan merasakan kekuatanmu. Tuliskan ini di komentar sekarang juga teman-teman, agar Anda tidak pernah melupakannya. Diam adalah pedang yang paling tajam. Nomor 4, mengapa mereka terlihat bahagia tanpamu dan mengapa itu palsu? Sekilas mereka tampak lebih bahagia tanpamu. Anda terdiam, Anda menghilang, dan tiba-tiba mereka mulai mengunggah lebih banyak lagi. Tertawa lebih keras, muncul di tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah mereka kunjungi. Mereka bahkan mungkin memamerkan seseorang yang baru di lengan mereka, seolah-olah berteriak, "Lihat aku sudah move on." Dan jika Anda tidak berhati-hati, penampilan itu dapat menghancurkan semangat Anda. Anda menelusuri umpan Anda. Kau melihat senyum mereka yang dipentaskan, petualangan mereka yang dikurasi, dan pikiranmu berbisik, mungkin mereka memang tak peduli, mungkin mereka lebih baik tanpaku, mungkin diam tak berguna. Namun izinkan saya mengatakan yang sebenarnya teman-teman, bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah topeng. Ini sandiwara panggung yang ditulis untuk meyakinkan diri mereka sendiri dan orang lain bahwa mereka tidak merasakan apapun. Carl Jung pernah berkata, sampai Anda membuat alam bawah sadar menjadi sadar, ia akan mengarahkan hidup Anda dan Anda akan menyebutnya takdir. Apa yang mereka lakukan pada saat-saat itu adalah